Kan dimarahi istri kan? Nah, istri bilang kamu narasinya kan? Sudah saya bilang jangan bawa-bawa urusan rumah tangga di Komal ya. Jangan bawa-bawa ya. Tolong mute dulu, tutup kamera. Silakan selesaikan secara adat. Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Akulah dia, tidak ada Tuhan kecuali aku. Wah, ini pengakuan Yahweh. Tidak ada Tuhan selain aku, ya, satu-satunya. Ya, akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Pengakuan-pengakuan gombal semua. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit. Jadi dia menantang Tuhan. Sebenarnya masuk mengangkat tangan ke langit itu maksudnya menantang Tuhan. Mungkin maaf ya kalau kayak orang Amerika begini ya. Apa sih bang? Yang begini-gini itu tuh. Angkat Begini, tangan tuh begini, bang. ya. Itu bang. Iya. Ya dia nantang Tuhan itu bang. Mengangkat tangan ke langit itu maksudnya begitu bang. Nantang Tuhan. Emang, apalagi nih? emang Karosi Bentar, tahu ya. bahwa ketika mengangkat tangan itu simbolnya kayak Ya. gitu, menentang Mengangkat Tuhan. tanganku ke langit dan berfirman. Iya, ini kan Aku begini. yang hidup. Simbolnya begini. Ya mengangkat tangan tuh bisa begini, saya nggak tahu Simbolnya persisnya. begini. Tapi kan, Enggak. ya Nah, saya nggak tahu bisa jadi begini, bisa Nah. jadi begini, saya nggak tahu ya persisnya. Nah, tapi kan mengangkat tangan ya. Iya, begini kan Berarti Bu. nantang Tuhan itu. Nantang. Kalau ini sebenarnya memang artinya. betul ini lambang iblis. Kalau ini telepon janda, begitu. Kalau ini Ya, ini ya. Silakan Pak Kindom. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya, katanya. Aku, nih bang, dengar bang. Aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat. Oh, Yahweh punya pedang berkilat-kilat. Oh, dia punya pedang. Dan tanganku memegang penghukuman. Wah, benar-benar deh. Maka Data aku semua, membalas dendam kepada lawanku. Siapa lawannya Yahweh? Dia bilang manusia itu adalah musuhnya, lawannya, ya. Gitu. Dan aku mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Wah, dia nuduh manusia membenci dia nih, ya. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah. Oh, Yahweh punya anak panah dan anak panahnya mabuk dengan darah. Darah manusia ya. Udah berkutik Pak Kindom malam ini akan loh. memakan daging dan pedangku akan memakan daging, Bang. Ya tuh, darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan. Ini orang-orang yang mati apa, Bang? Orang-orang yang dibunuh, Bang, genosida pada 7 bangsa Kanaan. Ini nih. Ngeri Ulangan sekali ini. ya Bu ya. Iya, dia bilang pedangku berkilat-kilat. Yeremia 48 ayat 10 bilang gini, Yahweh memiliki sebilah pedang yang berlumuran darah. Yeremia 48 ayat 10 bilang gitu. Yahweh punya sebilah pedang yang berlumuran darah. Data semua ya Allah. Oke, Karosi tahu kenapa Yahweh melakukan hal itu? Alasannya tahu nggak? Karena dia adalah iblis pembunuh manusia sejak semula. Bagaimana bisa? Siapa yang membunuh manusia, Bang? Yesus yang bilang kok. Rumusnya dari Yesus, pembunuh manusia dari semula. Iblislah yang menjadi bapakmu Yohanes 8:44. Iya, Itu kata pembunuh Yesus. manusia dari semula. Yang paling mula-mula dibunuh itu siapa? Kenapa Habel. Yesus Setelah itu siapa? katakan? Kenapa Bang, Yesus Bang, rumus ini jangan Anda bantah. Kalau Anda membantah rumus ini berarti Anda membangkangi Yesus. Anda menantang Yesus kalau Anda membahas rumus ini. Ini rumus aksioma dari Yesus seperti rumusnya seperti rumus Albert Einstein, kita kan nggak bisa bantah, Bang. E sama dengan MC kuadrat. Rumus Yesus apa? Iblis adalah pembunuh manusia dari semula. Ini rumus, Bang. Rumus yang lebih tajam dari rumusnya E sama dengan MC kuadrat dari Albert Einstein. Tolong Anda hormati rumus ini. Jangan Anda coba maksudnya coba-coba gitu. Oh, Yahweh itu nggak membunuh, dia melakukan ini karena begini karena begitu. Yesus yang bilang rumusan ini. Ya. Dan rumusan Makanya, ini saya lebih rasa bahwa lebih tegas Karosi dari ini- rumusannya saya rasa- Albert Einstein ya. Saya rasa Karosi lupa satu hal, hukum yang berlaku sebelum Yesus datang, ya, yang diterapkan oleh Bapa adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu Artinya dari Tuhan- iblis juga, Bang. Itu rumusan dari iblis juga, mata ganti mata. Tapi itu masih oke lah, berlaku general, diizinkan Tuhan. Tapi Anda tahu nggak, Bang? Waktu Yakub ya, waktu di Sikem ya, kan dikatakan ada anak Yakub namanya Dina diperkosa oleh orang yang dari salah satu penduduk Sikem itu, orang Het itu. Tahu nggak, Abang? Anak-anak Yakub, 2 orang, Lewi dan Simeon,
membunuh penduduk satu kota Sikem di Kejadian 34 hanya karena adiknya diperkosa. Kalau hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi diterapkan dalam kasus kejadian Dina diperkosa, seharusnya perempuan juga yang diperkosa, Bang. Kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi mengapa satu orang diperkosa? Seluruh penduduk satu kota harus membayar getahnya. Akibatnya, kenapa penduduk satu kota harus dibunuh hanya karena satu perempuan diperkosa? Bagaimana penerapan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi? Satu orang perempuan diperkosa, ya satu perempuan juga dibalik diperkosa, istilahnya gitu. Jadi jelas, yang Ya, melanggar sebentar. hukum dunia yang Kasus. berlaku saat itu Sebentar. pun mata ganti mata adalah anak-anak dari Yakub. Sebentar Kak Rosi. Kasus yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Dina, anak-anaknya Yakub, apakah itu Tuhan yang menyuruh anak-anaknya untuk Iblis membasmi? itu yang nyuruh. Iblis nyuruh. Iya. Jangan segala sesuatu itu Bang. disalahkan. Bang, Anda tahu kan? Kita Anda ini tahu. diberi kehendak bebas untuk memilih. Bang. Jadi jangan semua itu disalahkan Yakub ke ini kan iblis. dikatakan bergulat dengan malaikat, dan malaikat ini apa membuat tulang sendi pangkal Yakub ini terpelecok. Sejak itu Yakub melarang memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Dia Lalu, bilang Yakub- tadi Bu Rosi, dia bilang kita ini diberikan kehendak bebas, jangan semuanya kita salahkan kepada iblis. Berarti kamu bela iblis. Bukan begitu, Abang. Ya. Contoh gini, Bang ya. Ketika Abang ini saya straight to the point. Sama Bu Rosi, saya cuma saya mau Iya, belajar sama contoh Bu Rosi, aja. langsung sama Bu Rosi. Contoh aja. Ketika Bang loading lihat Kak Rosi, sorry ya Kak Rosi ya, ini hanya analogi aja, contoh aja ya. Ketika Abang loading melihat Sister Rosi yang sedang berbikini, contohnya gitu ya. Lalu timbul Kayaknya otaknya Bang Kingdom lagi berbikini ria nih di otaknya. sebentar. Jangan nuduh Bang Loading lah. Bang Loading itu lagi Ya, terhormat. ini analogi Bilang aja. aja Bang Kingdom, jangan orang lah Bang. Ngaku Iya, coba aja bilang Bang lah. Kingdom. Ya enggak, Bang Kingdom melihat Bu Darni. Bang Oh. Kingdom melihat Bu Darni pakai bikini begitu, coba. Terus di pikiran Bang Kingdom itu apa yang terwujudkan itu, coba. Jadi gini maksud saya gini Bang loading. Jangan gini loh Bang, jangan fitnah Jangan Bang Kingdom, segala jangan sesuatu. jangan fitnah Bang Loading lah. Akui aja, aku tuh lagi Oke. membayangkan wanita lagi berpakaian bikini, akui aja lah Bang Kingdom, gitu loh. Ya. Gini. Iya, jangan nuduh Bang Loading. Gimana Oke, sih? ya. Satria, Jadi gini. ya, Ya gini Kak Rosi, Gitu. gini Kak Rosi. Gini, Kak Waduh, Rosi. ini gimana ini? Kita ini manusia normal. Saya juga laki-laki ya. Tetapi saya terutama masuk di 2026 ini, saya belajar betul menjaga hati dan pikiran saya supaya tidak terkontaminasi dengan dosa. Contoh, ketika lihat perempuan cantik, ya, kan biasanya kita laki-laki melihat perempuan cantik pasti matanya udah kemana-mana. Tadi Pikiran sudah bilang kemana-mana. bikini, berarti Contoh. pikiran sudah kemana-mana kan? Tadi kan sudah bilang, bayangkan bikini. Ini saya kasih contoh dari pribadi saya. Ya, ini pembelajaran saya terutama di 2026 ini. Saya menjaga hati dan pikiran saya untuk menjauhkan dari hal-hal seperti itu. Contoh, ketika saya melihat perempuan yang cantik, ya, saya tidak mengizinkan pikiran-pikiran kotor itu menguasai hati dan pikiran saya. Oh, tadi saja bilang Bu Saya- Rosi pakai bikini. Pikiranmu sudah jahat itu. Mau contohkan ke Bang Loading, bukan ke saya. Tetapi tadi kan Kak Rosi kan ya bicara seperti itu, makanya saya bilang bahwa ya normalnya kan manusia seperti itu, terutama laki-laki. Jadi Bang, segala Saya bilang, sesuatu ini keburukan pembelajaran itu, saya. dengar dulu. Itu dilakukan oleh iblis. Iblis yang mempengaruhi kita agar melakukan perbuatan itu. Kenapa Anda bela-bela iblis? Benar tidak Bu Bukan. Rosi? Betul, Sebentar. iblis yang memberi pengaruh. Sekarang Anda Iya. mau dengerin iblis atau enggak, kan gitu. Iya, dengar iblis atau Tuhan. Kalau kita mau bawa ke kasusnya Adam dan Hawa ketika makan buah terlarang itu ya. Apakah ketika mereka melihat buah itu langsung iblis datang untuk menggoda? Nggak mungkin. Karena setiap hari Hawa ini pasti kan melihat terus. Mereka cari makan, terus melihat itu pohon kok menarik. Tiap hari direnungkan kok menarik. Tiap hari direnungkan kok menarik.
Nah, disitulah baru iblis manfaatkan kesempatan untuk menggoda. Nah, demikian pula kita manusia sekarang ini. Apakah seseorang untuk mau lakukan pemerkosaan, contohnya gitu, memperkaos seseorang, perempuan, langsung dia lihat perempuan, keinginan langsung untuk memperkosa? Nggak mungkin. Tetapi karena dia sudah ya memupuk hati dan pikirannya setiap hari untuk berpikir hal-hal yang nggak waras itu, maka iblis memanfaatkan pikiran itu supaya bisa menggoda dia sehingga dia bisa jatuh. Makanya saya bilang, ini pembelajaran saya, ini kesaksian hidup saya ya. Di 2026 ini saya belajar untuk menjaga hati dan pikiran Bukan, saya. ini bukan masalah kesaksian Pak Kingdom. Tadi kan Yesus sudah bilang dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu karena kamu ingin melakukan membunuh manusia. Iblislah pembunuh sejak awal. Itu yang dibawa data. Nah, kalau sudah betul berarti Kenapa? betul kan apa kata Bunda Rosi Tidak kan? hanya data, Bang Kingdom, ini rumus dari Tuhan Yesus. Rumus. Masalahnya kenapa Yesus berkata kepada itu, ya seperti itu kepada orang Yahudi saat itu, orang-orang Farisi. Karena mereka itu adalah pembumbun para nabi sejak semula. Makanya ketika Yesus datang dan membicarakan Kenapa mereka membunuh? Kata mengajarkan Tuhan Yesus di kebenaran, Matius mereka juga 8. hendak mau Di membunuh Matius Yesus. 8 Bang, ayat 28 dikatakan Makanya Yesus kenapa mereka katakan, punya iblislah niat bapakmu, membunuh. karena itu engkau mau melakukan Kenapa, Bang? pekerjaan bapakmu. Makanya saya Iya, bilang, Bang. jangan segala sesuatu itu iblis disalahkan. Ya, Loh, iblis itu Anda jadi lawyernya memanfaatkan. iblis. Bela iblis Kan dia ini. Yesus yang bilang, Bang. Aduh, gimana Coba suruh, nih? coba Anda baca Yohanes 8:44. bicara, Ada, sebentar. sabar. Baca Yohanes 8:44. Baca dulu, baca. Ketika Kita pakai Tuhan dalil. Perkataan Hawa, Yesus Adam dan itu, Hawa. Bang, katanya adalah kekal, ya. Jadi berlaku Rosi. sepanjang zaman kepada semua orang, gitu loh. Nggak hanya kepada bangsa Israel. Yang namanya pembunuh itu dipengaruhi oleh iblis, karena iblis memang yang begitu, kan iblis yang menyuruh Kain membunuh Habel. Makanya nama Habel disebut oleh Tuhan Yesus. Di belakang Kain ada iblis yang Kak Rosi. menyuruh Kain membunuh Oke. Habel. Baik. Dan yang menyuruh anak-anak Yakub membunuh satu satu kota Sikem Apa ini kata Tuhan? adalah iblis juga. Apa kata Tuhan kepada Kain? Bang, Oke, kita dibaca baca. ya. Apa Bang, kata sebentar, Tuhan Bang. kepada Kain? Ini kejadian Sebentar. 49 ya. Ya. Sebentar, Bang. Yakub bilang gini nih, waktu anak-anaknya selesai membunuh. Kata Yakub gini, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, ini kejadian 34 ayat 30. Ya, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku. Nah, itu mereka begitu, Bang. Yakub aja marahin Simeon dan Lewi, Bang, karena mereka membunuh satu penduduk kota Sikem itu. Lalu di kejadian 49 ya. Iya, sejarah ketika itu Yakub- fakta. Bentar, Tetapi bentar, bukan Bang. Tuhan yang memerintahkan. Bang, ini kata Yakub, Bang, kata Yakub tentang dibedakan. siapa yang ada di balik. Bentar lo, siapakah yang ada di balik perbuatan Simeon dan Lewi yang membunuh satu penduduk kota Sikem? Nih, kata Yakub di kejadian 49 ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka adalah alat kekerasan. Dan Yesaya 28 ayat 15 mengatakan iblis penuh dengan kekerasan. Jadi ada keyword yang sama, kekerasan. Oke, baik. Kak, Ya. harus sih. Kalau memang iblis itu sifatnya kekerasan ya, membumbun. Tapi kalau manusia tidak respon, kira-kira terjadi nggak? Ya kan Kalau dia manusia- respon. Lewi dan Yehuda kan respon terhadap bisikan iblis sehingga membunuh satu penduduk jangan kota. ke sana dulu, jangan ke sana dulu. Saya Ya, bicara. kalau nggak respon ya nggak terjadi, Bang. Nah, makanya saya bilang Makanya Kain dibilang apa? Apa kata Tuhan kepada Kain sebelum dia membunuh Habel? Dengarkan, saya bacakan mukamu ayatnya. muram? Bukankah Dengar. kamu akan bercahaya kalau engkau berbuat baik? Tetapi kalau engkau tidak berbuat baik, ini kata Tuhan kepada Kain ya. Ya, iblis sudah mengintip di pintu hatimu. betul. Tetapi engkau harus berkuasa atas Betul. iblis. Jadi Betul. benar, Nah, harus berkuasa atas bisikan iblis. Ah. Kalau Anda mendengar suara iblis menyuruh Itu dia. membunuh atau Itu berzina, yang betul. Anda harus mengalahkan suara iblis itu, Bang Kingdom. Begitu kata Itu betul. Tuhan. Itu betul.
Makanya Kalau saya betul bilang jangan dibantah. tadi, bentar. Makanya saya bilang tadi, jangan segala sesuatu itu disalahkan kepada iblis. Karena kita itu dicobai oleh keinginan kita. Ya, keinginan kita sendiri. Contoh, makanya saya bilang tadi. Iya, kalau Anda punya niat nih Bang, seperti Kain kan dia punya niat, dia iri hati Bang kepada Habel. Kalau dia membiarkan hatinya iri hati terus, ya dia tidak berbuat baik kata Tuhan, akhirnya iblis yang datang ke hatinya dan iblis nyuruh, bunuh tuh adikmu, gitu loh. Yang bisa Makanya menghentikan saya iblis itu ya bilang, Anda juga. Kalau iblis Anda itu membuka, iblis itu pemicu nah, saja. iblis yang mempengaruhi Pemicu, manusia ya. berbuat dosa. Tugas Tetapi kita kalau adalah manusia itu tugas tidak kita itu mengikuti, menyingkirkan, Bang, menyingkirkan bisikan iblis itu. Makanya kan memang kita harus berdoa supaya kita tidak terkena bisikan iblis. Gitu loh, Bang, caranya. makanya Kan saya kasih Anda ya, Kak Rosi. Makanya saya tadi kasih kesaksian pribadi saya ya, terutama di 2026 ini, satu pembelajaran yang sangat berharga yang saya sedang lakukan. Ketika contoh ya, makanya saya kasih contoh. Melihat perempuan cantik, jangan engkau membiarkan pikiranmu kemana-mana. Engkau harus berkuasa menguasai pikiranmu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya dosa itu tidak menguasai engkau. Karena ketika engkau melihat perempuan cantik, lalu engkau mulai merenungkan, waduh wajahnya cantik, waduh segala bodinya, wah indah segala sesuatu. Maka akan jadi dosa. Tetapi ketika engkau melihat, lalu engkau bersyukur, oh Tuhan terima kasih dia perempuan yang cantik. Sampai di situ saja, engkau tidak membiarkan pikiranmu kemana-mana, engkau akan menang. Makanya ketika saya bacakan ayatnya ya, ini yang Tuhan katakan kepada Habel ya, Kain ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, tadi kan saya udah baca, Bang. Makanya kita manusia ini yang harus berkuasa atas semua itu. Kita diberi otoritas oleh Kita Tuhan. harus berkuasa atas dorongan suara dari iblis itu. Itu maunya Tuhan, berkuasa atas iblis, berkuasa atas Oke. bisikannya. Gitu Bisa loh, Bang. tidak? Baik, bisa tidak kita kalahkan iblis? Ya bisa lah. Nah, Dengan itu. kuasa Tuhan. Makanya saya Ya. bilang tadi, ya. Iblis itu dia hanya sebagai pemicu saja. Contoh, Apa pemicu? Loh, Contoh buktinya ya. ini apa? Anda bagaimana mempertanggungjawabkan bagaimana penduduk satu kota itu dibunuh, Bang? Hanya karena satu orang perempuan diperkosa. Di mana keadilan dari YHWH ini? Jelas Baik. dia bukan Tuhan, Bang. Kalau sebentar Anda Kak. bilang bahwa Tuhan yang memperkasai pembunuhan penduduk satu kota hanya karena satu perempuan diperkosa, berarti Anda itu apa, Bang? Berarti Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang Sebentar. pilih kasih ya. Hanya Sebentar, orang Kak. Israel aja yang orang. Kalau Jangan bangsa kemana-mana. lain berhak dibunuh. Bahkan Jangan Anda kemana- tidak menerapkan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, jangan kemana-mana Kak. Apakah Anda Kak yang kemana-mana dari tadi loh. Kak Rosi, apakah ketika saudara-saudaranya Dina membumbun laki-laki semua itu, apakah atas perintah Tuhan? Yahweh yang memerintahkan? Tidak Ya, kan? Yahweh yang memerintahkan mereka untuk membunuh penduduk satu kota. Karena jelas rumusan Yesus. Di mana Iblis ayatnya? yang membunuh manusia, dan iblis dalam hal ini Oke. memakai tangan dari Simeon dan Lewi membunuh penduduk satu kota Sikem. Anda berkata, Kak Rosi, Anda Anda berkata mau bahwa bilang kalau Yahweh lihat yang Dia saya tahu, memerintahkan. Bang, pendeta itu Di mana bilang ayatnya? bahwa Di mana penduduk ayatnya satu Yahweh kota Sikem memerintahkan itu kepada adalah Simeon, kehendak Tuhan yang kepada benar. Itu saudaranya ajaran Dina? gereja memang, Bang. Itu Sebentar. ajaran gereja, Bang. Sebentar. Ajaran gereja bilang di mana ayatnya Yahweh memerintahkan bahwa kepada penduduk kota Sikem itu dibunuh. saudara-saudaranya Dina untuk membumbun orang-orang di Sikem itu? Di mana ayatnya? Yahweh yang memerintahkan. Bang, Di mana? Yesus yang memberi rumusan ya, iblis jangan. membunuh manusia sejak semula. Terapkan rumus Yohanes 8 ayat berdasarkan 44 data ke di Alkitab. dalam Kejadian Di mana pasal ada perintah Yahweh? 34. Terapkan rumus Di- itu, Bang.
Di mana Bang. perintah Yahweh? Anda jangan melawan Di mana rumus perintah dari Tuhan Yahweh? Yesus. Anda jangan Di mana melawan perintah- rumus dari Tuhan Yesus Gini, ya. Kak Rosi sudah menuduh Yahweh yang menyuruh ya Simeon Ya, untuk membunuh dia yang Simeon dan menyuruh. saudaranya itu untuk membunuh. Ya, dia yang menyuruh. Di mana? Di mana ayatnya? Oke, ayatnya ada di Kejadian 49. Yakub bilang gini, Simeon dan Lewi bersaudara, senjata kalian ialah alat kekerasan. Janganlah jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya. Bang, Setelah kejadian, Yakub, di mana sebelum Yakub mereka itu membunuh melihat, ada perintah roh Yahweh. kekerasan bekerja di dalam diri Simeon Di dan Lewi. mana Roh kekerasan sebelum bekerja dalam kejadian Simeon dan itu, Lewi, Bang Kingdom. Sebelum terjadi pembunuhan itu, Yahweh memerintahkan kepada mereka untuk membunuh laki-laki tersebut. Di mana perintahnya? Kejadian berapa? Aduh, Bang. Gini, jangan mencoba yang memberi perintah membunuh itu Yahweh kepada Simeon dan Lewi, kebenaran yang Bang. harus dipercayai. Sekarang di mana Kejadian 49 itu bahwa Yahweh Baca Kejadian 34, Bang. Kejadian 34, baca. Di sini, mari kita baca sama-sama biar Anda tahu siapa Yahweh itu di situ. Kejadian berapa? 34. Oke. Kejadian 34 ya, bahwa Yahweh yang memerintahkan untuk membunuh orang-orang Sikem ya. Nih, tapi saya bacakan mulai dari ayat 25, ini agak panjang ayatnya ya. Ya, pada hari ketiga ya. Oke, dari ayat 24 dulu saya baca. Kejadian 34 ayat 24. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang dan berkumpul di pintu gerbang kota. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, ya disunat loh. Hari ketiga kan lagi sakit-sakitnya nih. Ya. Datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki yang sedang mengerang kesakitan karena sunat. Ya, bayangkan lagi mengerang kesakitan karena sunat, dibunuh. Itu perbuatan pengecut, Bang. Di mana perintah Yahweh? Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh. Jadi sesudah membunuh, harta orang-orang itu diambil, menjarah kota itu, ya, karena katanya adik mereka telah dicemari. Kambing domba, lembu sapinya, keledai dan segala yang ada di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuan ditawan. Oh, perempuan yang ada di kota itu ditawan mereka ternyata. Ya. Apakah itu perintah Yahweh? Gak hanya harta bendanya aja. Dan dijarah nih, Bang. Apakah itu perintah Tuhan? Perintah Yahweh. Di mana ayatnya ada perintah Yahweh di situ? Bang, rumusnya Yohanes 8:4. Jangan rumus. Ih, benar-benar ini. Kita sedang membahas ayat di situ tertulis. Benar-benar buta ya. Itu fakta sejarah, kejadian, fakta untuk sejarah. melihat kejadian 34. Di Pakai rumus Yohanes 8 ayat 4 di dalam kejadian Yahweh 34 ini, Bang. Supaya orang-orang Sikem itu ini. dibunuh. Kok parah? Sister yang kemana-mana membahasnya. Mereka membunuh penduduk satu kota, laki-laki yang sedang kesakitan, meregang kesakitan karena disunat, dibunuh mereka semua. Mereka memakai sunat untuk menipu penduduk kota Sikem. Di mana ayatnya Yahweh memerintahkan? Laki-laki ini lagi nggak berdaya, Bang. Laki-laki ini lagi nggak berdaya karena mereka kesakitan disunat, dan dalam keadaan tidak berdaya, mereka dibunuh oleh Simeon dan Lewi. Yang namanya membunuh tadi kata Yesus siapa, Bang? Iblislah yang membunuh manusia sejak semula. Pakai rumus Yesus itu Yohanes 8:44 dalam melihat Kejadian 34 pasal yang terutama dari pasal berapa? Dari pasal 25 sampai pasal 31. Terapkan rumus Yesus ke dalam peristiwa ini. Baru Anda bisa melihat bahwa ini emang iblis, Bang. Jangan pakai rumusan Bang, Yesus. Anda jangan bilang kalau Tuhan Yesus saya adalah pelaku Tidak bisa seperti itu.
Nggak bisa bang. Ini Nggak ajaran bisa. gereja saya tahu. Ajaran bisa. gereja bilang bahwa Nggak yang bisa melakukan seperti itu, Kak Rosi. pembunuhan atas penduduk satu laki camp adalah Tuhan yang benar. Yaitu Tuhan Anda, Yahweh iblis. Di mana ayatnya Yahweh memerintahkan? Saya tuntut ayat itu seperti yang Anda bilang bahwa Yahweh yang memerintahkan untuk membumbun. Di mana ayatnya? Tadi Bang, sudah kalau baca, iblis ngaku tidak dia itu ada- setan menyuruh tidak ada membunuh. perintah Tuhan. Mana ada Sebentar. iblis mau ngaku dia setan nyuruh membunuh. Yang ada dia ngaku Sebentar, Tuhan. Kak. Oke, baik. Kak Rosi, baik. Boleh saya bicara sekarang? Boleh saya bicara sekarang? Ya silakan. Baik. Ketika kita membaca sejarah ya tentang para nabi, peristiwa dari Adam sampai kepada para nabi yang lain itu ya, sister ya. Ketika bangsa Israel sendiri mereka mau berperang, mereka juga harus bertanya sama Tuhan. Nah, di situ baru Tuhan akan katakan, perang, mereka maju, ya. Nah, sementara di sini sister sudah menuduh bahwa Yahweh dan ada tertulis ya, Yahweh memerintahkan supaya laki-laki Sikem itu dibunuh. Ternyata ketika kita baca, tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan perintah Yahweh bunuhlah laki-laki itu. Semua laki-laki di Sikem tidak ada perintah. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa ada tertulis Yahweh memerintahkan untuk membunuh laki-laki itu? Tidak ditemukan ayat seperti itu. Ya, saya baca ya Bang. Kejadian 34 ayat 13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Himor ayahnya dengan tipu muslihat. Dan Yesus bilang apa? Iblis adalah pendusta. Dia dari awal Oh, memang berarti pendusta. Yahweh juga Tidak penipu, sedang Bu. membahas. Yahweh juga penipu. Kita Astaga. tidak sedang membahas. Kejadian 34 ayat 13 Astaga. bilang bahwa anak-anak Yakub Astaga. itu melakukan tipu muslihat Astaga. kepada Astaga. ya Hemor, ya ayah dari ya kepada Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Bang, tipu muslihat itu kira-kira siapa? Yang maksudnya memberikan ide tipu muslihat? Ya iblis lah. Iblis. Yohanes 8 ayat 4 kan bilang iblis lah yang memang pembunuh manusia dan dia Betul. kalau dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Jadi dua karakter iblis Bang yang nggak bisa Anda bantah adalah apa? Pembumbun dan pendusta. Ini dua karakter iblis yang nggak boleh Anda pisahkan Bang. Ini setali, benar-benar ini ibarat ya, memang sejalan ini karakter iblis. Makanya saya tahu yang menyuruh membunuh itu Yahweh. Karena di sini ada tipu muslihat, ada aksi penumpahan darah satu penduduk kota, Bang. Wih, Bayangin. luar biasa Bu Rose ini, mantap ilmu ini. Bang, Buanglah Pak Kingdom, kalau buanglah ini, Bang, karakter kalau iblis dalam diri Yahweh- Pak Kingdom itu, buanglah Pak Kingdom, buanglah. Betul, Ini data inilah semua orang Kristen ini. nyembah-nyembah Yahweh. Gini loh, Harus, sekarang ya. saya tanya Bang Loding gini Bang, saya Iya, tanya ya. iya. Bang Loding kalau punya anak perempuan, nih maaf, ini contoh aja. Iya, Kalau iya, anak iya. Bang Loding perempuan diperkosa, haruskah penduduk satu kota Jakarta membayar apa yang dilakukan oleh orang yang memperkosa anak Bang Loding itu, anak perempuan? Patut Tidak. nggak Bang Loding begitu? Tidak. Ya, orang itu misalnya Tidak orang patut. Jakarta. Nah, itu yang dilakukan anak-anak Yakub, Bang. Membunuh penduduk satu kota Sikem atau katakanlah satu penduduk kota Jakarta hanya karena satu gadis Jakarta diperkosa. Kan gitu. Iya, inilah Pak Baik. Kingdom ini. Udah boleh saya bicara sekarang. Jadi Buanglah peristiwa karakter Bahkan Yahweh hukum itu mata Pak ganti Kingdom. mata. apa yang diganti terjadi? Contoh sebentar ya. Apa yang terjadi Nggak berlaku, pada Bang. para nabi dan keturunannya? Contoh ya, mulai dari Nuh, Abraham, ya, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Semua kesalahan-kesalahan mereka pun pasti tercatat. Makanya itu ada di dalam Alkitab, kita bisa baca. Itu fakta sejarah. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, apakah Tuhan yang menyuruh mereka untuk melakukan kesalahan? Tidak kan? Atas kehendak mereka. Contoh, ketika Tuhan menyelamatkan Nuh, setelah selamat, lalu Nuh membuat kebun, menanam anggur. Dia membuat anggur sehingga minum sampai mabuk dan telanjang. Apakah Tuhan yang menyuruh Nuh untuk mabuk dan telanjang? Tidak kan? Itu kehendaknya, itu keinginannya. Siapa lagi? Abraham. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia akan memiliki keturunan bersama dengan Sarah. Ya, tapi kan lu nggak sampai membunuh Bang di dalam kemabukannya itu. Nggak ada membunuh dan menipu.
Kak, Ya saya kalau sedang Nuh itu hanya kelemahan saya manusiawi, sedang dia membahas mabuk oleh poin anggur. kesalahan-kesalahan. Itu kelemahan Saya manusiawi, sedang Bang. membahas Biasalah poin kadang-kadang ya namanya juga manusia. kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tetapi para nabi nggak juga. ada catatan bahwa Nuh itu pembunuh ya, Bang. Nggak ada, Bang, catatan Nuh itu pembunuh. Nggak ada. Oke, terus ketika Tuhan menghukum manusia dengan air bah, ya, itu yang membunuh manusia itu siapa? Ya iblis Hanya lah. menyelamatkan 8 orang. Ya, saya Hanya tahu. menyelamatkan. Sebentar. Saya tahu, Bang, kalau gereja bilang yang membunuh itu adalah siapa? Katanya anak-anak ini loh, anak-anak dari Kain. Anak-anak Kain itu katanya membunuh anak-anak Set. Jadi anak-anak Tuhan itu anak-anak Set. Lah, kalau manusia kawin dengan manusia, hasilnya apa? Hasilnya harusnya manusia juga. Tapi kalau Kak, anak-anak Tuhan kawin dengan perempuan, hasilnya raksasa. Gitu, Bang. nah Bagaimana ternyata ini mungkin pun laki-laki ternyata manusia ini dengan pun perempuan Kak manusia Rosi nggak hasilnya paham, raksasa? Nggak mungkin ya. kan, Bang? Ini kata Bang, raksasa yang itu melakukan, itu yang membunuh orang di zaman Nuh adalah para raksasa. Mereka peminum daging, mereka peminum darah dan pemakan daging. Itu yang terjadi, Bang. Kak, saya sedang Para bertanya raksasa yang telah air bah. melenyapkan umat manusia di zaman Nuh. Kalaupun ada sisa tinggal sedikit, Bang. Makanya Tuhan mengirimkan air bah supaya para raksasa ini dan para malaikat iblis yang nakal-nakal ini yang menggauli perempuan dipenjara di sungai-sungai di bawah air itu, di gua-gua kegelapan. Sesuai dengan 2 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Sesuai juga dengan apa, Bang? Ya, baca dulu kalau Anda nggak percaya. Kak, 2 Petrus 2 bilang begitu, Bang. Bahwa malaikat-malaikat ini berbuat dosa. Makanya, ya di penjara malaikat-malaikat ini di bawah gua-gua kegelapan. Kata Petrus begitu. 2 Petrus 2 ayat 4 dan 5 ngomong gitu. jadi yang tinggal di dalam goa itu siapa? Kingdom. Para Tapi- malaikat Sorry, iblis. signal. Oke, para malaikat Itu yang di bawah iblis sungai-sungai tinggal. itu, Bang. Yang di bawah sungai. Makanya ada 4 katanya yang ditahan di sungai Efrat. Di sungai Efrat ditahan 4. Wahyu 19 ayat 4 dikatakan ada malaikat yang nakal-nakal yang waktu itu menggauli manusia ditahan di sungai Efrat. Hah? Malaikat menggauli manusia? Iya. Bagaimana Anda nggak percaya? malaikat itu roh? Bagaimana malaikat itu roh? Dia bisa bersetubuh dengan manusia. Tanya aja, Bang, sama Lah. setannya. Kalau pengikut Lah. setan tahu, Bang, caranya. Iya, iya, Bagaimana? oh, berarti Pak Kingdom pengikut setan. Bagaimana ini ya? Setan itu makhluk. Bang. Terus Bang. dia bersetubuh dengan manusia fisik. Seperti apa kira-kira? Ya, Anda mau tahu? Anda kenapa harus cari tahu orang bersetubuh bagaimana? Anda Karena suka kalau cari tahu bilang gaya-gaya orang. malaikat menggauli Bang, manusia. Oh, kalau Anda ya, pernah tanya sama masuk Bro dalam Rosi. sekte Bro Rosi bilang satanis, Anda malaikat tahu menggauli caranya, Bang. Anda manusia. tahu caranya, Bang. Sementara malaikat Bang, itu pengikut makhluk setan roh. tahu, Bang, caranya. Makhluk roh itu tidak punya kelamin. Lalu bagaimana dia itu bisa menggauli manusia? Loh, tapi kan tertulis begitu. Nah, Malaikat ini punya kemampuan menjadi manusia atau shifter ya, katanya kan shifter itu begitu, Bang. Lah buktinya lahir para raksasa. Lu gimana, Bang? Dikatakan di Yudas 1 ayat 9 ya, mereka telah meninggalkan tempat kediaman. Jadinya merekanya kelakuannya kayak gitu, Bang, bukan seperti bukan seperti malaikat-malaikat Tuhan yang baik. Kelakuannya itu melenceng. Makanya ada sodomi, ada hubungan dengan hewan. Ini kan yang ngajarin para malaikat iblis, Bang. enggak. Ya, saya mengakui bahwa Kerusi ini banyak sekali berbicara, menyampaikan banyak hal, tapi sebenarnya kebenarannya itu hanya 1% saja dari 100%. Itu Oh, sebabnya menghakimi. kitab Henok. Itu Bang, menghakimi. kenapa kitab Henok dicabut, Bang? Kitab Henok itu dicabut karena menelanjangi apa yang dilakukan para malaikat di Kejadian 6. Kalau orang-orang Kristen, para teologi, saya tahu menyangkalnya.
Lah, Anda nggak percaya dengan yang ditulis Musa? Kalau saya percaya, Bang. Iya, saya percaya. Ya udah, kalau dibilang para raksasa ini hasil perkawinan malaikat dengan perempuan, ya saya percaya. Saya percaya pada yang ditulis Musa. Kok Anda nggak percaya? Jadi maksudnya, maksudnya begini Kak ya, anak-anak Allah ya menghampiri anak-anak perempuan ya. Anak-anak Allah itu di situ siapa? Merujuk kepada keturunannya Set ya. Anak-anak manusia Bohong. itu merujuk Bang, kepada anak-anak keturunan Set itu Kain. manusia, Bang. Ini benar-benar iblis ya, benar-benar malaikat yang jatuh. Anda baca Ayub 1 ayat 6 dan Ayub 2 ya. Mana Ayub 2 ayat ayatnya 1 ya. bahwa malaikat itu Di bisa situ sama, Bang, istilahnya Bene Elohim, disebutnya anak-anak Tuhan. Tapi anak Tuhan yang durhaka, yang melenceng. Dan iblis ya, baca Ayub, Bang, baca Ayub. Anda tahu bahwa iblis aja bisa datang tuh menemui Tuhan. Ayub 2 ayat 6 kalau nggak salah ya. Apa 2 ayat 1, saya lupa sedikit. Iya, Ayub apa iblis menemui Tuhan di mana, Kak? Iya, Bang, istilah yang dipakai di Kejadian 6 dengan di kitab Ayub itu sama, Bang. Sama. Bene Elohim. Oke, saya bacakan Nih, ya. oke, Kejadian Ada- Ayub 1 ayat 6 ya. Ada Pada suatu suatu hari, hari datanglah anak-anak Tuhan Allah menghadap Tuhan. menghadap Dengerin dulu. Ya, Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, di antara mereka datanglah juga si iblis. mm-mm. Berarti kan iblis emang diakui sebagai anak Tuhan, tapi anak Tuhan yang durhaka. Menurut catatan Alkitab ya. Nah. Jadi memang Ya, pada malaikat itu saat disebut itu kan anak-anak iblis Tuhan itu juga, Bang. kan sudah jatuh. Nah, pertanyaan saya, ketika mereka Oke, datang satu untuk lagi. Tuhan itu di mana? Bang, satu lagi nih. Posisinya Ayub di 2 mana? ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis menghadap Tuhan. Bang, ini yang dipakai itu istilahnya Bene Elohim. Dan itu yang dipakai juga di Kejadian 6 tentang anak-anak Tuhan yang durhaka atau para fallen angel ini yang menggauli perempuan. Kalau Anda bilang Set, enggak lah, bohong. Apalagi Petrus mengkonfirmasi bahwa memang malaikat-malaikat ini berbuat dosa. Dosanya apa? Yaitu menggauli perempuan. Ya kalau nggak dihentikan nggak ada perempuan lagi loh. Saya juga Nggak hanya saya perempuan, semuanya musnah, Bang. ya gini ya, saya juga baru tahu ilmunya dari Kak Rosi. Nggak tahu Kak Rosi dapatnya dari mana bahwa Yang tertulis Itu Kok kamu dibantah. ragukan orang punya ilmu? Yang tertulis begitu, Abang. Yang tertulis ya, gitu. Saya rasa, Saya Bang, tahu ini disangkal dari oleh semua para orang ahli teologi. Kristen. Saya tahu, Bang. Saya tahu. gini Kak, saya rasa dari semua orang Kristen yang ada di dunia ini pemahamannya Hmm. sangat berbeda dengan Kak Rosi ya. Karena apa? Karena Kak Rosi itu mengatakan bahwa di kejadian itu merujuk kepada malaikat-malaikat, dan karena malaikat-malaikat itu bisa menggauli manusia. Saya juga baru tahu ilmu ini, Kak. Kalau memang itu masih ada dan bisa terjadi sampai saat ini, apakah itu bisa Makanya- kita alami itu, Kak Bang, Rosi? sampai sekarang, Bang, ya, perkawinan antara makhluk halus dan manusia itu dikenal, Bang, namanya istilahnya incubus atau sukubus. Incubus Oke. itu ya laki-laki malaikat iblis dengan perempuan anak manusia. Kalau sukubus kebalikannya, laki-laki manusia dengan perempuan iblis, katakanlah gitu ya. Itu Oke. dikenal, ada searching aja, Bang, ada searching itu incubus atau sukubus. Iya, Oke. saya Aja. sering. Keturunan mereka itu ada di mana yang bisa kita temui saat ini? Oke, saya minta maaf ya kalau misalnya kan sering ada pengakuan misalnya nih ya. Misalnya nih katanya misalnya, oh anak dewa matahari, anak dewa langit. Itu kenapa Bang bisa ada istilah-istilah itu? Itu kan pengakuannya senada dengan apa yang terjadi di Kejadian 6. Bahwa dewa-dewa
mengawini perempuan manusia. Bahkan di dalam mitologi, di dalam mitologi Hindu, misalnya dewa matahari melihat Dewi Kunti cantik, kan mirip kejadiannya. Ya maaf ya, maksudnya saya ngasih contoh-contoh aja. Ya, Ternyata kita itu bukan mau mitologi. nanti dengan kepercayaan Alkitab mencatatnya sebagai suatu kebenaran, Bang, bahwa memang ada malaikat yang jatuh menggauli anak-anak perempuan manusia. Kenapa Anda bantah kalau Alkitab tulis? Kenapa Anda bantah? Kan itu alasannya kenapa buku Henokh dicabut. Karena buku Henokh menceritakan tentang keberadaan malaikat-malaikat iblis yang mengajarkan katanya apa? Membuat senjata Buku- perang. Dan nama buku Henokh. Azazel itu disebut, Bang. Ya, Nama Henokh Azazel yang mana? disebut di kitab Henokh. Dan Anda tahu dikatakan apa? Yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir katanya Azazel. Bilangan 23 ayat 24. Bilangan 24 ayat 8. Yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah Azazel. Makanya kitab Henokh dicabut. Karena ketahuan kalau Yahweh punya Berarti- anak buah namanya Azazel. Berarti, Tahu Anda? berarti yang memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Anak buahnya si Yahweh Sebentar. adalah Azazel. Dan nama Azazel ada di kitab Henokh. Makanya kitab Henokh ini dicabut biar nggak ketahuan. Siapa Kalau yang menulis sebenarnya kitab Henokh Israel itu? itu, Siapa ya, penulis- Israel siapa itu penulis kitab memang ada di bawah kekuasaan Yahweh atau iblis. Biar nggak Ya, ketahuan, siapa Bang. penulis kitab Udahlah, Henokh Bang. itu? Saya udah tahu lah. Pengajaran-pengajaran di gereja Ya, memang Pak. membantah hal ini. Saya udah tahu. Siapa penulis kitab Oh, Henokh bantah itu? mereka ya di gereja-gereja ya, Bu ya. Iya, dibantah memang. Siapa Dibilangnya penulis itu anak-anak Bantah. set. Henokh? Siapa Kenapa penulis kalian suka Bantah. membantah-bantah begitu ya? Siapa Yang penulis ditulis kitab Musa aja Henokh? mereka bantah. Makanya Tuhan Yesus bilang, bukan aku yang mendakwa kamu, tapi Musa. Ya jelas Ya, aja kalian Rosi. membantah apa yang ditulis Musa. Ya enggak? Rosi, Hei, Rosi. kalian membantah apa yang ditulis Musa. Saya enggak loh. Siapa penulis kitab Henokh itu? Ya kalau namanya Henokh ya Henokh lah. Henokh yang Lagi. mana? Henokh lah. Ya Henokh yang mana? Henokh Ada yang berapa Henokh? dibawa 10. pergi. Yang tidak mengecap kematian itu. Nah, bagaimana Henokh bisa menulis? Saat itu dia tulis di apa? Ya Apakah pokoknya kan ada kitabnya begitu. Sebentar. Kitab itu Sebentar, Bang Kak Rosi. pernah Sebentar, Kak Rosi. dikanon di dalam PL. Pernah Bang. Sebentar, Pernah, sebentar. tapi dicabut, kemudian dicabut. Oke. Pernah ada masa kitab Henokh itu di kanon, Bang, di PL. Baik. Kata Tapi sister, ada kemudian- kitab Henokh dan ditulis oleh Henokh sendiri. Dicabut. Tentunya, Sebentar. tentunya ada alasan kenapa itu dicabut. Tapi menurut saya salah satu alasannya adalah apa? Ada nama Azazel disebut dan Azazel adalah anak buahnya Yahweh. Ada Ini di, menarik. ada di mana? Ini menarik. Ada di Ini Imamat 16. Sebentar, ini menarik. Imamat 16 menyebut Kata nama Sister Rosi, Azazel. ada kitab yang namanya kitab Henokh dan penulisnya itu Henokh ya. Artinya sebelum air bah itu di zamannya Henokh itu sudah ditulis kan? Coba Henokh kalau menulis Bang siapa kitab itu kalau sebelum air bah, Pak kan? Ya nggak Pendeta. sukar bang menulis kitab itu, ya nggak sukar Oke. bang. Kenapa? Siapa yang Pak Pendeta kalau menyelamatkan? bertanya pakai dalil Pak Pendeta biar Ya. enak pakai dalil biar penonton Siapa tidak yang bosan. menyelamatkan kitabnya Henokh itu? Siapa yang menyelamatkan kitabnya Henokh itu? Tanya sama orang Israel, kenapa kitab itu dulu ada di situ, di kanon, terus tiba-tiba dicabut. Iya. Anda tanya sama mereka, Sebentar. jangan tanya sama saya. Enggak, karena Anda yang membawa dalilnya. Sabar, sabar. Saya izin tengahi Pak Kingdom. Sabar. Sebentar Bang Loding. Sebentar Bang Loding. Ketika Ini penting. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat batra, terus menyelamatkan binatang-binatang yang ada, ambil makanan semua. Tuhan tidak mengingatkan Nuh untuk membawa kitabnya Henokh. Sabar. Seharusnya Ini kalau sabar dulu, Pak sudah Kingdom. ada yang bisa menulis saat itu, dan itu sangat berharga, dan itu akan menjadi referensi. Kenapa tidak ada kitabnya saat itu untuk diselamatkan? sudah Pak Kingdom. Siapa Oke. dari keturunannya Iya, yang sabar. kitab itu? Sabar gantian dulu, Namanya saya dulu. dikanon oleh Iya, saya belum masuk Orang dari Yahudi. tadi, sabar dulu Pak Kingdom. Ya. Iya. Saya lihat dari perdiskusian Pak Kingdom dan Bu Rosi tadi ini, Pak Kingdom ini kayaknya tidak menguasai perjanjian lama. Bu Rosi sangat menguasai perjanjian lama. Dan beliau mengantar dengan apa? Beliau
sambungkan dengan perjanjian baru itu memang luar biasa. Ini seharusnya kalau Pak Kingdom ini saya sarankan belajar sama Bu Rosi, Pak Kingdom. Begitu. Oke, baik. Karena luar Boleh biasa saya dia. Boleh. Karena tadi sabar. Karena tadi yang waktu kita stuck tadi saya lihat Pak Kingdom tadi sudah stuck di Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu itu. Karena kamu yang melakukan keinginan-keinginan bapakmu yaitu pembunuh manusia, karena iblislah dari mula membunuh manusia. Nah, begitu Pak Kingdom. Nah, itu dalil sudah perkataan Yesus. Ketika Pak Kingdom bantai itu berarti Pak Kingdom bantai Yesus. Berarti Pak Gini, Kingdom Kak. ini bukan pengikut Yesus tetapi pembantai Yesus. Loading. Oh, Loading. Ketika Iya. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi ahli Taurat itu, iblislah bapakmu, itu merujuk kepada mereka yang karena sudah suka membumbun para nabi. Oke, Ya. sabar. Maka Sabar, itu tahan. Oke, mereka juga tahan. hendak membumbun Oke. Yesus. Oke, baik. Berarti ketika mereka membunuh itu pembunuhan Yesus itu perbuatan baik apa buruk? Perbuatan Pembunuhan baik. itu ya, pembunuhan itu perbuatan baik apa buruk? Buruk. Buruk. Iya. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus dan para nabi dan mereka tidak mau mengikuti aturan Tuhan. Itu perbuatan baik apa buruk? Buruk. Dengan adanya perbuatan Yesus buruk, katakan dengar kepada dulu. iblislah bapakmu. Iya. Dengan adanya perbuatan buruknya orang Yahudi itu dengan membunuh Yesus, maka matilah Yesus anak Maria. Sepakat? Terus lanjut. Oke. Ketika anak Maria Yesus itu mati, berarti Pak Kingdom dapat apa? Keselamatan. Berarti hasil keselamatan Pak Kingdom dari perbuatan buruknya orang Yahudi. Iya, sudah jalannya seperti itu. Karena Yesus Berarti betul lah sama iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu, karena Pak Kingdom juga ingin kematian Yesus. Pengen mati. Gini Bang Loading, ya. Kita semua saat ini, semua orang Kristen itu percaya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Itu adalah karya. Oke. yang sudah Penyaliban diberikan karya yang siapa? dia Penyaliban kerjakan. dari siapa? Penyaliban dari siapa? Maksudnya pertanyaan? Coba lebih jelas. Penyaliban itu kehendak siapa? Karya siapa? Penyaliban Oke. karya siapa? Baik. Jadi penyaliban itu adalah karya Bapa. Oke, sabar, tahan dulu. Penyaliban karya Bapak. Saya rasa mungkin Bu Rosi setuju ya? Atau ada pendapat lain dari Bu Rosi? Karena saya walaupun bagaimana saya tetap dengar saya punya ibu yang Penyaliban manis. adalah keinginan iblis. Karena Iblis, ingin itu darah saya Yesus. setuju. Saya setuju. Iblis, karena iblis yang menjadi pembunuh. Itu saya setuju. Itu, Iya. makanya saya sama Ibu Rosi Itu satu harus- hati dari tadi. Lanjut, Bu, Terus lanjut. itu harus aplikatif Bang di semua kejadian, di segala waktu. Saya tidak menolak, Bunda Rosi. Saya tidak menolak bahwa iblis itu dia menginginkan kematian Yesus. Betul. Berarti iblislah yang menjadi bapakmu. Sebentar, dengarkan dulu. Oh, Ya. Iblis itu memang sudah merencanakan untuk membunuh Yesus bahkan sebelum Yesus lahir. Ya. Bahkan sebelum Yesus lahir, dia sudah tidak mau Yesus itu hadir. Alasannya di mana? Ketika Yusuf tahu bahwa Maria sedang hamil, dia hendak menceraikan. Sudah ada keinginan dari Yusuf untuk menceraikan Maria. Karena apa? bagaimana kok ini kita bahas tentang penyaliban, kau lari di perceraian. Sebentar dulu. Fokus saja dulu, Kita fokus lihat saja dari- dulu. Kita tarik benang merahnya supaya kita tahu asal muasalnya itu dari mana. Masalahnya bukan benang Jadi, merah yang Pak Kingdom kita- tarik, benang kotor Gini, ini. Mana kita ada kan benang bicara merah? tentang keinginan iblis. Oke. Ya, tadi Keinginan kan- iblis, sabar. Keinginan iblis untuk apa? Keinginan, Untuk Yesus mati. keinginan iblis ya Yesus mati. Oke, terpenuhi enggak keinginan iblis? Tetapi yang menjadi rancangan itu siapa? Saya tidak Pemegang tanya itu. kendali. Terpenuhi tidak keinginan iblis? Ya, terpenuhi. Siapa yang memenuhi keinginan iblis itu?
Siapa yang memenuhi keinginan iblis? Iya, siapa yang memenuhi keinginan iblis? Baik, saya jelaskan gini ya. Jangan, Makanya saya butuh bilang jawaban, bahwa bukan penjelasan. penyaliban itu Siapa? adalah Sabar. rancangan Bapa. Sabar, dengar dulu. Iblis, Keinginan dia iblis. juga menginginkan kematiannya Iya. Yesus. Dengar, Tetapi keinginan iblis. Dengar dulu, tujuannya keinginan. berbeda. Tujuannya Sabar, berbeda. bukan masalah Sebentar, tujuan, sebentar. bro. Dengar dulu. Dengar dulu. Saya selesaikan narasi baru Anda. Keinginan iblis agar Yesus mati, betul? Ya. Itu jawaban Anda tadi. Oke. Keinginan iblis ini siapa yang penuhi? Jadi gini, ya. Bapa juga menginginkan Yesus juga mati. Oh, Iblis juga berarti Bapak betul. Berarti benar kata Bu Rosi tadi, Yahweh iblis. Sabar. Saya luruskan. Izinkan saya luruskan. Kan ada Bapa. Sabar Pak Kingdom, Juga saya ada luruskan. iblis. Berarti ada Sabar, dua iblis. ini kebatilan. Ada dua Izinkan iblis di saya situ. luruskan. Iya, sabar, dengar dulu. Ketika Anda mengatakan bahwa Allah Bapa menginginkan Yesus itu mati, ingat, ketika di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18, ketika orang kaya itu datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? "Kenapa kamu bertanya yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Maka orang kaya itu bertanya, "Guru, perintah Tuhan yang mana?" Maka Yesus jabarkan, 1, jangan membunuh. Bagaimana Tuhan menurunkan perintah jangan membunuh, tetapi dia melakukan pembunuhan kepada anaknya yang tunggal? Coba. Jangan mengucap saksi dusta. Bagaimana Tuhan mengajarkan jangan berdusta, tetapi Pak Kingdom sama oknum Kristen lain berdusta? Nah, sekarang Anda mengatakan tadi disaksikan 5,5 mata yang memandang, telinga yang mendengar, ya. Anda mengatakan bahwa keinginan Bapak agar Yesus itu dibunuh. Saya minta dalilnya, silakan. Nanti sambung Bu Rosi. Ya. Ya. Bentar ya. Saya minta datanya, data dulu baru bernarasi. Begitu. Jadi- Orang kalau main bola itu ada bola dulu baru dia bermain. Ini kau main bola, belum ada bola kau sudah bermain. Gitu. Jadi data dulu baru bernarasi, bukan bernarasi dulu baru Bang, data, silakan. offside ya Bang. Offside dia, betul, offside dia. Yohanes 3 ayat 16 di situ berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Untuk barang dibunuh. Sebentar. Di mana dibunuh di situ? Sebentar, ya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Anda bertanya, di mana keinginan Bapa untuk Yesus dibunuh? Baik. Berarti Matius- ayat yang kamu kasih tadi salah. Sebentar. Kamu yang kamu Bang Udin, Bapak di mana- Pendeta Kingdom yang terhormat yang mengatakan tadi bahwa Allah Bapa juga menginginkan Yesus untuk dibunuh. Saya minta dalilnya. Kenapa saya masuk ke sini? Karena dari tadi Anda menolak bahwa Yahweh itu adalah iblis. Karena Yahweh lah yang Baik. membunuh. Ternyata narasi Anda mendukung. Baik. Mendukung Bu Rosi. Anda Yohanes mengatakan apa? bahwa Bapak menyuruh untuk membunuh anaknya. Di sini kalau berarti bukan Bapak yang iblis, Anda yang berbohong. Matius. Saya minta datanya. Coba. Mana datanya kalau Bapak menginginkan Yesus dimati? Matius Coba, 20. saya minta. Matius 20, Matius 20 ayat 18 dan 19. Matius 20 ayat 18 kita baca. 19 ya. Matius 20 Ayat nomor 18. 18. Oke. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Terus baca. Abang, iya. Coba bayangkan saja. Jangan Yesus bayangkan, sendiri kamu juga yang sudah- jelaskan. Bukan bayangkan, kamu yang jelaskan. Jadi Yesus Coba. sendiri sudah mengatakan bahwa ia akan mati, ya. Ia akan mati. Nah, yang menjadi rancangan di sini siapa? Apakah iblis? Iblis itu hanya mendompleng. Dia memang menginginkan bahwa Yesus mati. Ya, Bapa juga menginginkan Yesus mati untuk menyelamatkan manusia. Iblis dia menginginkan Yesus mati
dengan berharap untuk menggagalkan. Tujuannya berbeda, ya. Tujuan Bapa untuk menyelamatkan Iblis manusia kerjasama dari dengan dosa. Bapak. Memang Tujuan kurang iblis, ajar dia ini. ya, untuk menggagalkan rancangan dan rencana Tuhan. Tetapi segala sesuatu di dunia ini yang kan dimarahi istri kan? Nah, istri bilang kamu narasinya kan? Sudah saya bilang jangan bawa urusan rumah tangga di Komal ya. Jangan bawa ya. Tolong mute dulu, tutup kamera. Silakan selesaikan secara adat. Ya. Oh, jadi semua ini rencana Tuhan. Karena Tuhan termasuk lain tadi kembali. yang istri marah masuk tuh. Rencana Tuhan juga itu. Oke. Apa? Cukup. Nanti kita lanjut lagi. Astagfirullahaladzim. Istri pun tidak suka narasi Anda. Mana mungkin istri iblis, aduh gimana ini Bu Rosi, aduh ibu, aduh memang luar biasa ibu, terima kasih banyak Bu ya ilmu-ilmu yang ibu berikan. Ya, Silakan Bang. ibu lanjut silakan. Aduh. Ini Kenapa saya paham belum mereka kasih begitu Zakaria ya? 13 ayat 7 tuh. Di situ kan bilang ya Yahweh bilang gini, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Orang yang paling karib denganku, bunuhlah gembala." Dan ayat itu dikutip Yesus juga di Matius 26 ayat 31. Saya belum kasih ayat itu tuh. Iya, Bapak Zakaria Kingdom. itu kan nubuatan ada di Iya. apa itu? Bangkitlah pedangku kan? Iya. Itu pengakuan Yahweh sendiri, dia yang membunuh Yesus. Ya silakan buat teman-teman Kristen lainnya mau naik, silakan bernarasi. Tidak mungkin, masa kamu mengatakan Bapak ingin anaknya untuk dibunuh? Bagaimana? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Coba, anak yang dikasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kalaupun Islam tidak percaya kepada Yesus, maka tidak akan beroleh hidup yang kekal. Makanya kepercayaan orang Islam kepada Yesus hanya sebatas utusan Tuhan bagi Bani Israel. Begitu. Makanya tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kalau hanya modal percaya, kita sama-sama percaya. Tetapi jikalau Anda membawa narasi mengatakan bahwa Allah Bapa menginginkan agar Yesus mati, wah saya tuntut datanya itu. Berarti betul lah narasinya Ibu Rosi dari tadi kan, bahwa Yahweh itu adalah iblis karena suka membunuh, merujuk kepada Yohanes 8:44. Banyak oten di bawah Bu, tapi mereka takut sama Ibu mungkin, tidak berani naik. Ya udah, nggak apa-apa, saya turun aja Bang, biar mereka mau naik ngobrol sama Bang Wis. Mungkin udah cukup kali ya. Siap Bu Rosi, makasih, nanti mampir lagi ya. Ya bundaku yang ya, manis, bos, baik ya, hati. bos. Siap. Ya terima kasih ya. Oke Bu Rosi, siap. Saya turun Bang. Ya siap. Nah itulah teman-temannya. Sengaja kita membiarkan tadi, kan berarti sesuai tema. Oten bingung dengan Bible, kan satu agama, satu kitab, tetapi penjelasannya berbeda-beda. Mana yang modal data, mana yang modal nekat, ya. Begitu teman-teman. Ya. Berarti betul lah tema kita kan. Makanya kata Pak Bom benarlah lo dibuat tema Oten bingung dengan Bible. Gitu. Karena sangat tidak bisa. Silakan pasien selanjutnya nomor antrian yang keempat. Ya. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silakan ya. Kita diskusi dengan santai dengan tema kita Oten bingung dengan Bible. Silakan. Pasien selanjutnya nomor antrian yang keempat. Ya. Pasien nggak tuh? Ya. Cekik. Ceki Oh cekik. Katolik apa Protestan? Katolik. Ya. Oh Katolik ini sopan-sopan. Silakan open cam. Silakan cekik. Iya. Katolik ini sopan-sopan ya, kita doakan semoga dimudahkan cekik punya rizki, dilancarkan cekik punya usaha, diberikan kasih karunia Tuhan,
Bobok dah. Dibimbing oleh Roh Kudus ya. Aku suruh bobok dulu deh. Iya. Kita mau Astaga. diskusi apa, Hoding? Si Ica lagi. Bu Rosi naik, Bu Rosi. Ada Ica, Bu Rosi, tukang ngeyel. Gimana kabarmu, Cak? Kita dulu pakai filter dulu. Iya. Filternya nggak ini. Nah, kalau pakai filter kelihatan agak sedikit rapi dia. Iya, oke. Aduh. Itu tadi kita tanya penyaliban ini rencana siapa, rancangan siapa, kehendak siapa, maunya siapa penyaliban itu terjadi, maunya siapa. Pakai data, Cak ya. Silakan. Kalau penyaliban itu udah kehendak Allah Bapa di surga itu, Bang Lodi. Berarti Allah Bapa mengkehendaki anaknya untuk dibunuh. Nanti mau balik. Iya, bentar. Kalau berbicara tentang bun-bun begitu, itu memang sudah ketetapan pada saat itu ya, memang seperti itu harus terjadi. Bukan, jangan seperti itu, Cak. Pakai data dong. Bagaimana ya? Kalau kalau penyaliban itu adalah rencana Bapa. Silakan. Kan sudah dituliskan di Yohanes Iya, di 3:16. mana datanya? Yohanes 3:16, coba baca pelan-pelan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya untuk dibunuh atau apa? Mengaruniakan anaknya tunggal Supaya untuk dibunuh atau dipercaya. supaya enggak, di situ dituliskan supaya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya supaya orang percaya, agar setiap orang yang percaya Tidak Terus? binasa. tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul. Percaya sebagai apa? Mana bunuhnya di situ? Sebagai juru selamat. Iya, kalau juru selamat saya percaya. Dia adalah juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel. Ica Bani apa? Nah, oke. Itu kan Yesus itu untuk Bani Israel. Tetapi dituliskan di situ, apakah pada saat Yesus memerintahkan kepada murid-murid, pergilah dan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk itu. Apakah itu dikatakan Bani Israel? Tidak kan? Sudah? Ya. Matius 19 nomor 28. Oke. Dan pergilah ke seluruh bangsa muridku. Oke. Bangsa muridku. Oke. Dan pergilah ke seluruh bangsa muridku. Berarti diperintahkan untuk pergi ke bangsa-bangsa murid-muridnya punya bangsa kan? Lah, emang kita kalau di Indonesia ini emang bukan bangsa, termasuk bangsa. Bangsa muridku, bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa muridku. Apakah saya ini bukan muridnya? Bukan. Itu kan pandangan. Bukan pandangan menurut Bible. Coba Ica baca Kisah Para Rasul. Sabar sayang lagi. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Coba Ica baca. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Ambil Bible. Iya, ambil Bible. Kamu kayak bacain di situ, ntar dulu. Sudah, semangat sedikit lah. Mana Bu Rose tadi ya? Bu Rosi siapa, Bang? Wih, pintar sekali Bu Rose itu, Wak. Tadi dia pendeta saja langsung belajar sama dia pertama ngeyel. Teman-teman yang sudah follow Bu Rose, kirim sama Bu Rose. Protestan. Silakan. Kenapa? Protestan. Oh, dia Kristen sejati. Coba Ica baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Silakan Ica. Mode belajar lah Ica. Jangan mode ngeyel lah. Cantik-cantik ngeyel pula. Kalau dibilang mode ngeyel, mungkin
apa ya, tidak sesuai dengan ketetapan. Tapi ini kan kita belajar sesuai dengan ketetapan di mana Oke, ditulis. siap, Ya, siap. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Tumben abangku lembut, ya kita harus lembut-lembut sama wanita lah. Tidak boleh melihat dari siapa agamanya. Kita kan harus lembut kan, gitu. Tumben katanya. Berarti Iya. sebelum-sebelumnya Oh, enggak. saya di rumah itu lembut sekali sama istri saya. Saking lembutnya itu hampir setiap hari saya disuruh beli aqua gelong, beli gas, antar ke pasar, itu lembut itu mengikuti. Ya. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Oke. Saya baca ya. Hmm. 23. Oke. Sesuai dengan yang telah dijanjikannya, dari keturunannya lah Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang Oke. kedatangannya Yohanes oke, lanjut. Oke. Ketika ada orang bawa bilang loading, ini apa, orang bawa bilang, Ica ini kopinya loading. Hmm. Tiba-tiba Ica minum kopi saya. Terus Ica menceritakan, oh kopinya ini hangatnya pas, manisnya pas, pahitnya pas. Ica bersalah tidak itu? Enggak. Kenapa anda bersalah? Ya kalau dibilang kopinya pas, semua Mm-mm. pas. Iya, itu tidak salah. Tetapi kesalahan Ica di mana? Karena minum kopinya loading tanpa seizin. Ya. Nah, itu salah. Benar tidak? Jadi ketika Ica menceritakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, itu tidak salah. Ica menceritakan bahwa di zaman Yesus tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, itu Ica tidak salah. Yang salahnya Ica itu sudah tahu Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, kenapa Ica jadi Bani Ketempelan? Sebagaimana kopi ini diberikan untuk loading, Ica minum kopi itu. Setelah itu Ica menceritakan nikmatnya kopi. Ketika Ica menceritakan nikmatnya kopi itu, Ica tidak salah. Yang salahnya itu kenapa Ica minum kopinya loading tanpa sepengetahuan loading. Sekarang ada tidak dalil bahwa aku diutus untuk Bani Kristen atau aku diutus untuk seluruh manusia? Coba Ica tambah satu kali ayat, baru Ica jelaskan ya. Coba Ica baca Yohanes 17:9. Apa bunyi Yohanes 17:9 di situ? Coba. Yohanes 17 ayat 9 ya, saya baca ya. Iya. Tip-tip layar teman-teman, pecahkan kalau bisa 2M teman-teman ya. Love orange jangan lupa. Kalau Ica ini bagian saya mengijilin, enggak usah orang lain lah, biar saya yang atur dia. Yohanes 17:9, Cak. Oke. Yohanes 17 ayat 9. Oke, Yohanes 17 ayat 9, beginilah firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Juru selamat bagaimana berdoa hanya untuk mereka bukan untuk dunia? Coba, aku berdoa hanya untuk mereka bukan untuk dunia. Berarti Kristen di Indonesia jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Coba Ica jelaskan itu Kisah Para Rasul 13 nomor 23 sama Yohanes 17:9. Silakan Ica. Kisah Para Rasul 13 ya, ayat 23 ya. Iya benar kan? Iya, betul. Oke, Kisah Para Rasul 13 ayat 23 yang tadi kan ya? Iya. Sesuai dengan yang telah dijanjikannya, dari keturunannya Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah gini, sama seperti ini, kamu tadi kan mencontohkan tentang kopi, benar tidak? Iya, betul. Nah, tetapi kalau saya mengatakan itu tidak apa ya,
tidak logis ya kita menyamakan dengan kopi. Tetapi kalau kita kalau kita memberikan contoh sama seperti ini. Pada saat saya dilahirkan di kota Medan. Tetapi ya, di kota Medan. Tapi kan otomatis pada saat itu otomatis saya dikatakan adalah orang Medan. Benar ya? Nah, Ya. pada saat saya mengajar kepada murid-murid kepada semua orang dan saya menyampaikan kepada murid-murid yang mengenal saya, yang mengerti, yang mengimani saya, apakah pada saat itu saya harus diutus untuk di Medan saja gitu loh. Nah, Yang kita tertulis kembali di situ. lagi gitu. Iya, Coba silakan. saya tahu. Nah, itu berbicara tentang apa? Makanya saya bilang kalau kita menyamakan dengan kopi itu tidak logis. Tetapi kalau kita berbicara tentang pada saat saya dilahirkan, orang tua saya melahirkan saya di kota Medan. Orang tua saya melahirkan saya di kota Medan, otomatis saya itu orang Medan. Tetapi pada saat saya mengajar orang-orang yang menerima saya sebagai guru, otomatis mereka akan terus mengajar kepada siapapun. Karena saya memerintahkan. Saya memerintahkan kepada pengikut saya bilang seperti ini. Hai para muridku, beritakanlah firmanku, ajarkanlah pengajaranku kepada semua orang, kepada seluruh bangsa. Sehingga yang mengikuti saya, yang mengatakan saya ini adalah guru, yang mengimani saya akan pergi ke seluruh bangsa-bangsa sehingga mereka adalah murid-murid saya. Gitu loh. Tapi saya tetap ada di kota Medan dan saya tidak bisa berpindah kemanapun karena saya dilahirkan di kota Medan. Nah, contohnya seperti itu. Tunggu, belum. Ini kan masih kisah para rasul ya. Nah, di Yohanes 17. Nah, kita kembali ke Yohanes 17 ayat ayat berapa tadi? Sorry, maaf. Yohanes 17:9. Oke. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Nah, ini berbicara tentang siapa? Yang menerima bahwa dia adalah firman Allah yang hidup. Yang menerima, yang mengimani tentang Yesus Kristus. Sehingga apa? Sana sayang. Hah? Voice lah. Nah, jadi kalau berbicara tentang mereka, aku berdoa untuk mereka. Untuk siapa? Untuk para muridnya, untuk orang yang menerimanya, gitu loh. Untuk para orang yang menerimanya. Maka dikatakan bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa itu? Orang-orang yang berdosa sehingga apa? Mereka bertobat dan mengenal Yesus Kristus. Gitu loh. Nah, setelah itu dia, sebab mereka adalah milikmu. Seluruh dunia ini, kita ini semua itu adalah milik Tuhan, milik Allah. Tetapi siapa yang mengenal, yang percaya kepada Yesus, itulah yang dikatakan aku berdoa untuk mereka. Gitu loh. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Nah, itulah yang menerima Yesus Kristus. Siapa yang memuliakan, siapa yang menerima Tuhan Yesus, siapa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dia sama seperti saya lah, contoh. Ya, saya saya itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, sehingga saya memuliakannya, sehingga saya memuliakan Tuhan Yesus. Nah, ini artinya gitu. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, itu sama seperti kita itu dalam roh dan kebenaran di sorga nanti, gitu loh. Sudah?
Ya, lanjut. Oke. Ca, saya mau tanya sama Ica dulu ya. Bisa ndak gubernur di Medan situ mengatur provinsi di Maluku Utara? Kalau dia mempunyai kekuasaan bisa. Gubernur yang di Medan, dia mengatur provinsi di Maluku Utara di tempat saya, bisa tidak? Kalau dia mempunyai kekuasaan bisa. Kekuasaan apa? Dia kan gubernur di Medan. Bisa ndak dia mengatur? Oke. Dia gubernur di Medan. Boleh nggak dia mengatur? Kalau atas izin presiden pasti bisa lah. Bagaimana Ica ini ya Allah ya Rabbi? Tidak bisa Ica, tidak bisa. Analoginya begini Ica. Ica mengatakan tadi, seandainya Ica ini adalah gubernur yang ada di Medan, Ica tidak bisa mengatur orang-orang di luar dari Medan. Kalau ada Karena izin sabar dari- dulu. Karena wilayah Ica hanya khusus di Provinsi Medan saja. Ini sudah jelas, apalagi di dalam Matius 12 nomor 15, apalagi di Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Contoh, aku diutus hanya untuk, Ica diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Medan atau Sumatera. Berarti Ica punya wilayah itu cuma khusus orang-orang yang Sumatera, saya orang Medan asli, tidak bisa orang-orang lain Ica. Makanya ketika perempuan itu datang kepada Yesus dan dia meminta untuk menyembuhkan anaknya, apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti kepada anak-anak dan dibuang kepada anjing. Itu jelas loh, Yesus menolak. Jadi Yesus ini kan diutus hanya untuk bagi orang Israel. Orang Israel. Ica orang Israel atau orang mana? Oke, bagus ini. Iya, Ica orang Israel atau orang mana itu dulu? Kalau saya Indonesia. Iya, berarti orang Israel atau bukan? Bukan. Yang tertulis di situ untuk orang Israel atau orang Indonesia? Orang Israel. Kenapa Ica mau? Oke. Bagus juga. Ica Kalau ini misalkan- baratnya begini. Ya, silakan Kalau lanjut. misalkan loading mau bernarasi seperti itu, oke, nggak apa-apa, saya ikutin gitu. Kalau misalkan loading mengatakan seperti itu, apakah gubernur itu bisa melakukan tindakan di luar dari Medan? Nah, gubernur tidak bisa. Kalau misalkan loading mau seperti yang narasi loading ya, gubernur tidak bisa untuk melakukan seperti itu. Tetapi gubernur bisa memerintahkan kepada orang-orang yang di bawahnya untuk apa? Untuk pergi ke kota-kota manapun untuk mengerjakan sesuatu hal demi demi kelangsungan negara gitu. Iya, bukan masalah dia mengutus. Itu saya tidak pungkiri masalah dia mengutus. Ketika Bapak Gubernur Ica mengutus utusannya itu, dia memerintahkan utusannya itu boleh-boleh saja. Kalian satu daerah, kalian punya gubernur itu. Tetapi sangat tidak boleh ketika dia sudah masuk ke provinsi lain dan dia melakukan segala keputusan aturan-aturan dia di situ. Karena di situ ada aturan lain. Sebagaimana Yesus mengatakan dia mengutus 12 muridnya dan dia mengatakan jangan menyimpang dari bangsa yang lain. Oke. Coba. Gini, oke, nggak apa-apa. Gini sedikit saya kasih pemasukan pemahaman deh supaya loading bisa tahu. Nah, coba. Loading tahu nggak yang namanya Gubernur Shirley? Yang dia Tahu. itu perempuan Itu yang gubernur Cina. saya. Nah, oke. Pada saat itu kan gubernurnya ya di kota apa namanya? Di saya gubernur saya itu. Ya. Gubernur saya itu. Oke, Gubernur Shirley ya, Mm-mm. dia kan memerintah di situ, benar nggak? Mm-mm. Tetapi banyak yang menyukai dia, benar tidak? Mm-mm. Yang menyukai dia itu bukan di satu kota Bang Loding doang, benar Iya, tidak? betul, banyak. Tapi di seluruh Indonesia banyak Iya. yang menyukai dia. Nah, sehingga apa? Sehingga Gubernur Shirley itu adalah salah satu contoh di mana ya sebagai panutan buat banyak masyarakat Indonesia bahwa dia adalah seorang pemimpin. Di sini paham nggak?
sudah. Iya, paham, sudah. Nah, sama seperti Tuhan Yesus diberikan Tuhan Yesus itu untuk Bani Israel. Tetapi banyak di seluruh dunia ini mengimani bahwa ya tentang apa yang disampaikannya, tentang dia datang untuk tujuannya apa gitu loh. Sehingga kami orang-orang yang beriman kepadanya ya mengimani bahwa dia adalah juru selamat kami dan Tuhan kami. Dan Oke, banyak sudah. contoh benar sedikit. Dan di dunia di Indonesia ini ya banyak yang menginginkan dia itu menjadi Pak Gubernur di kota-kota tersebut. Iya, sudah. Nah, ya. Oke, boleh gantian. Oke. Ketika Boleh. Ica mengatakan bahwa gubernur loading itu disukai seluruh Indonesia, itu tidak masalah kalau disukai, bisa. Tetapi ketika orang-orang yang menyukai gubernur saya itu, mereka tidak bisa mengambil aturan gubernur saya untuk menerapkan di daerah mereka, tidak bisa. Contoh di tempat saya, misalnya nih, contoh di depan saya, di tempat saya di sini di Ternate, Maluku Utara, mereka buat peraturan. Pokoknya kalau setiap Jumat tidak ada aktivitas, mobil tidak bisa jalan karena mayoritas Islam di sini. Nah, bisa enggak pakai di Medan begitu peraturan itu? Kan tidak bisa. Tidak bisa. Bisa. Coba. Tidak bisa. Setiap daerah punya gubernur aturannya sendiri-sendiri. Iya, Ica. tetapi apabila Oke. Bagaimana ketika kita pakai di Bagaimana ketika kita pakai di daerah yang mayoritasnya Kristen? Tidak bisa dipakai. Kalau kita mengagumi, tidak masalah. Makanya kami orang Islam itu percaya Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Sebagaimana Ica percaya bahwa Ibu Shirley itu gubernurnya loading. Ica percaya bahwa dia adalah gubernur. Tetapi Ica tidak bisa mengikuti peraturan-peraturan gubernur saya. Ica terapkan di daerah Ica. Sebagaimana syariat di Yesus tidak bisa kita terapkan kepada kita orang Islam. Tapi kita percaya kepada dia. Bahwa dia juru selamat bagi Bani Israel, Ica. Ya. Kalau untuk mengagumi itu, luar biasa. Kami sangat mengagumi dia, anak yang dikasihi oleh Bapa. Begitu. Ya, oke. Kalau dibilang mengagumi, hanya sekedar mengagumi, tetapi ini kita kembali lagi tentang keimanan, benar tidak? Nah, apakah orang-orang tidak beriman untuk dia itu gubernur itu ingin menjadi gubernur mereka, para yang kita katakan, oh dia yang di kota, misalkan nih dari kota Medan, kayak saya lah dibilang, saya mengagumi dia dan saya beriman bahwa dia itu akan menjadi presiden, contohnya. Nah, itu iman saya gitu. Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia kerjakan, ya, apa yang dia lakukan itu sesuai dengan ketetapan yang ada. Sehingga saya beriman. Saya beriman 2027 next nanti presiden next nanti presiden, pemilihan presiden, dia akan menjadi presiden. Nah, itu kan keimanan kami gitu loh. Ini keimanan saya contohnya gitu. Apakah dia nanti jadi presiden? Kita kembali lagi gitu loh. Kita kembali lagi, ini kan kita konteksnya apa? Nah, saya cuman hanya mengambil konteks di mana seseorang itu mengikuti tentang yang kita pilih ini gitu loh. Nah, tapi kalau konteks Tuhan ini ya, kalau konteks Tuhan ini kan berbeda. Kalau Tuhan ini kan dia penguasa. Penguasa itu bukan, kalau penguasa itu kita sudah tahu, ya kan? Berarti kalau dia sudah penguasa, dia penyelamat, berarti tidak ada lagi yang di bawah atau di atasnya gitu loh. Ngerti nggak? Nah, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan umat manusia, hanya dia saja. Oke, sudah. Oleh konteks, oke. Oke, ketika Ica mengagumi seseorang, tapi orang itu bilang, maaf, saya ini hanya diberikan untuk daerah ini. Tapi kalau kamu mau mengagumi saya, nah nanti saya berikan kamu harus ikuti dia. Ketika orang yang Ica kagumi mengatakan kepada Ica, bilang, Ica kamu ikut dia ini, kalau kamu kagumi saya, kamu ikut dia ini. Karena ajaran dia dengan ajaran saya itu sama. Ica ikut enggak orang itu yang dibilang oleh orang yang Ica kagumi itu? Misalnya Ica mengagumi salah satu tokoh.
Terus tokoh itu mengatakan, kalau kamu mengagumi saya, kamu ikuti dia itu. Ica ikuti enggak itu? Enggak, ini dia kita harus tahu dulu loh, Bang Loding. Iya, iya, saya tanya dulu. Ketika Ica mengagumi saya, tapi saya tempatnya di Ternate, Ca, kamu mau mengagumi saya, tetapi saya ini hanya di wilayah Ternate, Maluku Utara. Tapi kalau Ica mau, kebetulan Ica di daerah Medan, kalau Ica mau mengagumi saya, Ica ikutlah Bang Faruk misalnya di Medan situ. Oh, Nah, itu bagaimana? Oke. Itu Ica paham jatuhnya tidak? fans, beda. Iya, sabar, Ica, berarti saya tanya, bukan masalah fans. Saya tanya, Ica ikutin enggak itu? Kalau dibilang apa misalkan nih contoh ya, ada orang terlalu fans berat sama misalkan kayak inilah banyak orang fans beratnya. Begini, Ca. Coba kita kembali pelan-pelan ya. Ya. Ica sangat menyukai Gubernur Maluku Utara. Contoh Oke. nih, ya. Nah, tapi Gubernur Maluku Utara ini dia punya wilayah hanya sebatas Maluku Utara saja, Oke. tidak bisa keluar. Nah, tiba-tiba Ica bilang, seandainya gubernur kita itu seperti Gubernur Maluku Utara kan? Ah, tiba-tiba terdengar lagi Gubernur Maluku Utara. Terus Gubernur Maluku Utara mengatakan, Ica, kalau Ica mau, Ica mengagumi saya, Ica ikut gubernur yang ini. Dia di wilayah Medan di tempatnya Ica. Nah, dia punya aturan itu sama seperti saya. Nah, Ica mau mengikuti dia tidak? Hal apa gitu loh. Kalau bisa Aturan, ini kan berbicara aturan. Oke, kalau misalkan di dalam ibaratkan di dalam sesuatu hal ibaratkan pengajaran ya pengajarannya itu dalam arti ada pekerjaan atau Ya, karena pengajaran Ica suka aturan ini. Ica suka aturan Gubernur Maluku Utara. Seandainya Gubernur Maluku Utara ini dia punya aturan, saya suka sekali. Seandainya bisa diterapkan di Medan ini luar biasa ya. Nah, tiba-tiba terdengarlah Gubernur Maluku Utara. Akhirnya dia mengatakan, kalau Ica mau, Ica ikut si Fulan itu. Dia gubernur di daerah Ica. Ica ikutlah dia itu. Karena aturannya itu sama dengan aturan saya. Kita terapkan sama-sama. Ica ikuti dia atau tidak? kalau dia gubernur kita ya kita ikutin lah gimana sih? Nah, Yohanes 14:6, Ica mengatakan bahwa Ica sangat mengagumi Yesus. Ica mau mengikuti Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:16, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong dan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Siapa seorang penolong itu? Coba dijawab. Oke, itu berbicara tentang Roh Kudus, benar tidak? Orang bisa dilihat atau tidak? Coba baca tulisannya, Kalau berbicara tentang Roh Kudus itu bicara tentang Sabar. ada di dalam- Bukan berbicara di situ tertulis orang, Ica. Orang bisa dilihat atau tidak? Ica kenapa? pelanggaran. Turun dulu baru naik ulang. Turun Ya, dulu ya, baru ya. naik ulang. Ya.